Kemudian juga yang sangat kami banggakan, Bapak Guru Hebat Nusantara, meskipun sudah mengajar, tetap belajar. Bagaimana kabar Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara? Apakah siap? Mohon ini kita buat. Oke, Pak Gagar udah ya. Kita udah siap Pak Gagar nih. Lihat nih dari apa nih. Udah siap. Baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, tanpa memperpanjang mukadimah pada malam ini, walaupun belum terlalu ramai dari kita yang seharusnya 119, baru 22 orang bergabung, sementara menunggu kawan kita bergabung, tetap kita mulai juga. Kemudian juga terima kasih kami sampaikan ada beberapa orang Bapak Guru yang pada diklat sebelumnya yang pada malam ini juga masih bergabung. Pertama sekali itu Pak Ramli, itu dari alumni pelatihan makalah diferensial dan model pembelajaran berbasis game simulasi. Kemudian juga Bu Rosrait juga diklat makalah diferensial. Kemudian Ibu Irma Yuantini ya, diklat pelatihan Piki Mind Map. Kemudian kami lihat juga ada Bu Nur Hasanah dari diklat PTK API. Kemudian juga Bu Priti Suparhatin ya, diklat model pembelajaran berbasis game dan juga metode penelitian otomatis Excel. Kemudian Pak Sabar, diklat makalah berdiferensiasi. Kemudian Bapak Kusnadi, diklat KTI Nobel. Kemudian Pak Agus Man, PTK APIK. Kemudian Ibu Mifatul Janah ya dari diklat KTI Nobel. Kemudian Bapak Nur Hidayat juga dari diklat KTI Nobel. Pak Nur Hidayat ya PTK APIK. Edi Rahmawati, makalah berdiferensial. Kemudian Ibu Dati Silopualupi, diklat Piki dan PTK APIK. Kemudian juga Ibu Ojisan, makalah berdiferensiasi. Kemudian juga Bapak Jatah KR, diklat KTI Nobel dan PTK APIK. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, pada malam ini sangat berbahagia sekali dapat berjumpa dan bergabung dengan kita semua. Baik, kita lihat dulu materi kita pada malam ini. Kami lihat dulu di materi kita ini. Bapak Ibu Guru Hebat mungkin lagi menunggu. Bagaimana? Apakah sudah bisa dilihat, Mbak Pavita? Sudah, Pak. Sudah bisa. Sudah. Baik, pada malam hari ini, sesuai dengan topik seminar kita dan juga topik diklat kita, yang berjudul Kiat Jadikan Kegiatan P5 untuk Publikasi Ilmiah Naik Pangkat Era Kurikulum Merdeka. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Vita, kurikulum Vita kami. Kemudian ada tambahannya lagi, itu diklat trik mudah PTK, PTS, metode template APIK itu sudah dijadikan buku dan sudah diterbitkan pada tahun 2022. Jadi ada andalan kami yang pertama ini buku Rahasia Kunci Sukses Nobel. Ini juga trik membuat karya tulis inovasi pembelajaran. Dan yang kedua itu adalah PTK, PTS, metode template APIK ala praktisi. Nah ini dua-duanya ini sudah ada diklat-diklatnya. Nah, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, pada malam hari ini kita masuk materi kita yang pertama adalah bagaimana kita melahirkan ide, kemudian menyusun judul dan kerangka inti makalah bidang kurikuler P5. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, yang pertama sekali kita harus mengetahui kira-kira apa dasar hukum perlunya publikasi ilmiah untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan.
Nah, ini ada Permenpan nomor 16 tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Bahwa pengembangan keprofesian berkelanjutan itu berdasarkan Permenpan dan RB nomor 16 tahun 2009 terbagi atas yang pertama sekali adalah pengembangan diri, kemudian karya inovatif, dan publikasi ilmiah. Nah, barangkali kita semuanya sudah mengetahui pengembangan ini diklat-diklat yang kita ikuti, termasuk seminar malam hari ini yang kita laksanakan dan ikuti. Kemudian juga ada publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah yang kita pelajari pada beberapa hari ke depan itu adalah pembuatan makalah. Kemudian karya inovatif. Ibu Bapak Guru Hebat Nusantara, dalam Permenpan nomor 16 tahun 2009 dijelaskan bahwa tergantung dari jabatan kita. Jabatan kita sudah membuat pool juga di grup Telegram kita, ada sekitar 17% atau 18% masih golongan 3A. Nah, nanti kalau mau naik pangkat ke golongan 3B itu belum diperlukan publikasi ilmiah atau karya inovatif, yang masih diperlukan adalah pengembangan diri. Kalau Bapak Ibu mengikuti diklat kita yang 32 jam, itu sudah ada angka kreditnya 1. Nah, jadi butuh 2 lagi, jadi untuk 3. Nah, tapi kalau seandainya kita sudah pangkat 3B mau ke 3C, nah ini dalam dalam pool kita juga ada sekitar 20% itu, kita memerlukan pengembangan diri 3, kemudian publikasi ilmiah yang bobotnya atau angka kreditnya 4. Nah, kemudian untuk 3C ke 3D, pengembangan dirinya 3, karya inovatifnya adalah 6. Nah, kemudian dari 3D ke 4A, ini yang paling banyak di hasil pool kita, itu membutuhkan 4 pengembangan diri, 4 poin. Kemudian 8 karya inovatif. Kemudian juga dari 4A ke 4B, 4 pengembangan diri, kemudian publikasi ilmiah dan karya inovatifnya 12. Kemudian juga Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, alhamdulillah juga bergabung kita, ada juga Bapak Ibu Guru Hebat kita yang sudah pangkat 4B ke 4C, sekitar 20% atau 25%. Nah, ini masih sama kebutuhannya, 4 pengembangan diri dan 12 karya publikasi ilmiah atau karya inovatif. Nah, baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kira-kira apa yang kita butuhkan? Nah, jadi dari pangkat 3A, 3B itu cuma 3 pengembangan diri. 3 pengembangan diri artinya kita cukup hanya mengikuti diklat-diklat atau mengikuti seminar. Kemudian untuk publikasi ilmiah, apakah nanti membuat makalah atau membuat PTK atau karya inovasi, itu tidak dibutuhkan. Nah, nanti kalau Bapak Ibu yang sudah dari golongan 3B mau naik pangkat ke 3C, itu baru membutuhkan 4 publikasi ilmiah dan 3 pengembangan diri. Nah, dalam hal ini kita dibebaskan memilihkan publikasi ilmiah dan karya inovatif. Ini apa maksudnya? Nanti akan kita bahas secara terperinci bahwa publikasi ilmiah itu bisa saja berupa makalah, bisa berupa PTK, bisa berupa buku, dan lain-lain. Nah, jadi artinya yang dari 3B ke 3C itu bebas. Kemudian dari 3C ke 3D juga bebas memilih publikasi ilmiah dan karya inovatif. Bedanya di sini adalah untuk publikasi ilmiah karya inovatif dari 3C ke 3D dibutuhkan 6. Kemudian Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kalau di antara kita ada yang posisinya 3D, mau naik pangkat ke golongan 4A, itu sudah dibutuhkan 8 publikasi ilmiah atau karya inovatif dan 4 pengembangan diri. Nah, dalam hal ini itu minimal terdapat 1 laporan hasil penelitian PTK itu misalnya. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kami juga mengampu PTK API ala praktisi yang seperti disampaikan itu di e-guru juga. Kalau itu dalam beberapa tahun terakhir ini, dalam tahun 2021-2002 itu sudah 2.000 pesertanya. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang belum bergabung, silahkan bergabung. Membuat PTK dengan pola PTK APIK itu sangatlah mudah.
Kemudian Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara nantinya kalau kita sudah posisi 4A ke 4B itu 12 diperlukan publikasi ilmiahnya, kemudian 4 pengembangan diri. Dan harus 1 laporan penelitian 1 jurnal ber-USN. Nah, jadi nanti dalam diklat PTK APIK ada dibahas nih bagaimana cara membuat laporan penelitian, bagaimana membuat jurnalnya. Kemudian untuk Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara yang sudah dari 4B ke 4C, itu hampir sama dengan 4A ke 4B, baik karya publikasi ilmiahnya 12, pengembangan diri 4, dan juga minimal 1 laporan penelitian dan 1 jurnal ber-ISSBN. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, inilah yang kami maksudkan tadi. Kalau kita membuat publikasi ilmiah, itu ada angka kreditnya. Yang pertama sekali, publikasi ilmiah itu bisa kita buat berupa buku. Buku yang diterbitkan itu harus ber-ISBN. Kemudian diedarkan secara nasional atau ada pengakuan dari BSNP. Nah, jadi kita garis bawahi ini yang penting itu ber-ISBN dan ada pernyataan diedarkan secara nasional atau ada pengakuan BSNP. Nah, ini angka kreditnya adalah 4. Kemudian, kalau publikasi ilmiah kita itu berupa tulisan, artikel itu diedarkan di jurnal ilmiah tingkat nasional yang terakreditasi. Biasanya itu ada istilahnya SINTA. Nah, itu angka kredit kita adalah 3. Kemudian juga selanjutnya artikel ilmiah kita tadi tidak kita muat di tingkat nasional, tapi baru kita muat di jurnal ilmiah tingkat provinsi, itu sudah ada angka kreditnya 2. Nah, selanjutnya kalau artikel ilmiah kita ini kita muat di jurnal tingkat ilmiah, apakah di tingkat kota atau kabupaten, bisa mendapatkan nilai angka kredit 1. Nah, kemudian ini yang salah satu yang cukup unik dan sangat bisa kita usahakan adalah membuat laporan hasil penelitian dan telah diseminarkan. Nah, ini kita lihat, kita melakukan penelitian, kita buat laporan PTK-nya, kita seminarkan, nilainya 4. Nah, sama tadi dengan membuat buku yang diedarkan secara nasional. Jadi dalam hal ini publikasinya cukup di sekolah kita. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita lanjutkan. Kemudian membuat makalah tinjauan ilmiah bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan 2. Nah, ini fokus kita malam ini adalah dan beberapa hari saja membuat makalah tinjauan ilmiah bidang pendidikan formal dan pembelajaran. Ini angka kreditnya 2. Kalau ini publikasinya cukup di perpustakaan sekolah. Jadi sekolah kita aja kita publikasikan, itu dibaca oleh teman-teman guru sekolah kita. Artinya nanti ada surat pernyataan kepala perpustakaan yang diketahui kepala sekolah bahwa memang makalah ilmiah kita ini sudah dipublikasikan di sekolah kita. Itu sudah angka kredit 2. Jadi sangat luar biasa sekali ya Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara untuk mendapatkan nilai angka kredit dari publikasi ilmiah. Nah, kemudian juga nanti bisa juga kita buat artikel ilmiah populer bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan dimuat di media massa tingkat nasional. Nah, kalau ini yang 22G ini kita muat media massa tingkat nasional. Kalau tadi cukup di satuan pendidik di perpustakaan kita saja, itu 2 nilainya. Nah, jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, apakah perbedaan makalah dan artikel nanti kita singgung. Nah, jadi yang pada tahap ini kita pahami itu angka kredit yang kita dapatkan. Jadi angka kredit makalah yang kita publikasikan di sekolah kita, cukup di perpustakaan kita, nilainya 2. Kita jadikan artikel ilmiah populer, kita masukkan media massa tingkat nasional, angka kreditnya 2. Nah, mungkin nantinya tingkat kesulitannya berbeda. Nah, kalau berdasarkan pengalaman kami itu membuat makalah kita publikasikan di sekolah kita atau di perpustakaan kita itu sudah cukup mudah. Insya Allah bisa kita laksanakan. 2
Tetapi kalau untuk tingkat nasional, media massa mungkin perlu sedikit perjuangan. Bukan tidak bisa, bisa, perlu sedikit perjuangan. Kemudian juga kalau seandainya artikel ilmiah populer bidang pendidikan formal dan pembelajaran kita tadi, kita muat di media massa tingkat provinsi, di provinsi kita itu angka kreditnya 1,5. Nah, jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara sangat istimewa sekali membuat makalah tinjauan ilmiah bidang pendidikan formal di satuan pendidikan kita. Kita publikasikan di sekolah kita, istilahnya kita simpan di perpustakaan kita untuk dibaca oleh kawan-kawan kita. Nah, nilainya sudah bisa kita dapat menjadi 2. Kemudian selanjutnya, ada juga namanya itu artikel gagasan ilmiah atau best practice. Best practice ini cukup populer juga, istilahnya pengalaman terbaik dalam bidang pendidikan formal. Ini harus dimuat di jurnal tingkat nasional atau yang sudah terakreditasi. Ini 2. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, ada sedikit perbedaan publikasi. Kalau makalah tadi, makalah tinjauan ilmiah bidang pembelajaran, itu di sekolah saja sudah bisa mendapatkan 2. Tetapi kalau kita buat publikasi, best practice itu harus dipublikasikan di jurnal tingkat nasional, baru dapat 2. Jadi apa perbedaan nanti best practice dengan makalah nanti akan kita bahas. Nanti kalau best practice kita tadi, kita muat di jurnal tingkat provinsi yang terakreditasi, nilainya 1,5. Dan selanjutnya, kalau best practice kita tadi, kita muat di jurnal tingkat provinsi, tetapi tidak terakreditasi atau tingkat lokal atau di kabupaten kota, kita sudah mendapatkan nilai 1. Nah, jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, memang angka kredit yang kita dapatkan sedikit berbeda, tergantung kemana kita mempublikasikannya. Nah, jadi yang paling gampang mempublikasikannya adalah di sekolah kita melalui perpustakaan kita. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, seperti kita sampaikan tadi, apa itu perbedaan makalah dengan artikel. Nah, jadi kalau makalah itu merupakan tulisan yang berisi permasalahan. Nah, ada permasalahan yang berasal dari studi ilmiah. Makalah akan lebih panjang jika dibandingkan dengan artikel. Jadi kalau kita lihat secara fisiknya lebih panjang makalah ini. Sebab bahasan di dalamnya harus benar-benar tertata, terstruktur, dan sistematis. Kemudian juga masalah yang akan disajikan pada makalah akan diberi analisisnya. Kemudian ada solusinya. Jadi dari masalah tadi ada istilahnya solusi penyelesaian masalahnya. Nah, itulah yang kita tulis dalam makalah. Kita lihat artikel. Artikel itu bagaimana? Artikel itu juga merupakan tulisan faktual yang nyata, bisa kita publikasikan secara online maupun offline media massa, apakah koran, majalah, dan lain-lainnya. Dengan menyampaikan suatu gagasan. Nah, ini gagasan kita. Baru gagasan kita. Artikel biasanya dibuat berdasarkan jenis dan seharusnya disesuaikan dengan tujuan yang dimiliki oleh penulis. Nah, jadi bagaimana tujuan kita menulis gagasan kita bagaimana? Apakah tujuannya juga terkait kepada profesi kita di bidang pendidikan ini? Kemudian juga jenis-jenis artikel ada yang bersifat deskripsi, ada yang bersifat narasi, dan ada juga persuasi. Nah, jenis artikel ini juga memiliki tujuan-tujuan yang berbeda. Jadi ada tujuan-tujuan yang kita inginkan, itu kita sesuaikan dengan jenis-jenis artikelnya. Baik, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita lanjutkan. Nah, ini inti kita adalah makalah tinjauan ilmiah. Apa itu makalah tinjauan ilmiah atau sering disingkat makalah ilmiah? Ini merupakan sebuah makalah yang membahas
suatu permasalahan hasil studi ilmiah. Isi dari makalah jenis ini tidak boleh semata-mata berdasarkan pendapat atau opini yang bersifat subjektif. Jadi subjektif kita melihatnya saya akan berpihak kita pada sesuatu. Kemudian makalah tinjauan ilmiah adalah publikasi ilmiah yang berisi ide gagasan penulis dalam upaya mengatasi berbagai masalah pendidikan yang ada di satuan pendidikannya. Jadi dengan konteks kita selaku guru, selaku tenaga pendidik harus ada berhubungan dengan masalah pendidikan, terutama masalah pembelajaran di satuan pendidikan kita atau sekolah kita. Nah, tadi dikatakan bahwa makalah tinjauan ilmiah dalam bidang pendidikan formal, terutama dalam pembelajaran pada satuan pendidikan kita, itu angka kreditnya 2. Nah, jadi nanti dalam urutan-urutan lupa itu kodenya adalah 22F. Nah, itu kalau ini kita selesaikan tadi seperti yang disampaikan, kita publikasikan di sekolah kita, disimpan di perpustakaan untuk bisa dibaca atau menjadi bahan rujukan oleh kawan-kawan guru sekolah kita. Nah, ini akan mendapatkan angka kredit 2. Kemudian Bapak, Ibu Guru Hebat Nusantara, kita perlu memperhatikan kalau kita membuat makalah atau karya tulis ilmiah, ada beberapa karakteristik KTI yang harus kita perhatikan. Yang pertama, yang kita permasalahkan itu berada pada kawasan pengetahuan keilmuan kita. Kemudian kebenaran isinya mengacu kepada kebenaran ilmiah. Nah, jadi ilmiah itu ada data-data pendukungnya. Kemudian kerangka sajiannya mencerminkan penerapan metode ilmiah. Nah, kalau untuk kerangka sajiannya ini kita sudah dipandu buku PKB 4 yang terbaru tahun 2019 itu insya Allah nanti akan kita share pada grup diskusi kita malam ini. Kemudian tampilan fisiknya sesuai dengan tata cara penulisan karya ilmiah. Jadi berbeda penulisan karya ilmiah dengan karya sastra. Nah, kita garis bawahi, yang dikatakan ilmiah adalah segala sesuatu yang bersifat keilmuan, didasarkan pada ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Jadi ada bersifat keilmuannya, kemudian ada dasar keilmuannya, atau memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Nah, inilah yang dikatakan ilmiah. Bapak, Ibu Guru Hebat Nusantara, ingin kami sampaikan juga, kami termasuk guru senior yang insya Allah 2 tahun lagi, Februari 2025 sudah memasuki pensiun, banyak sekali pengalaman-pengalaman dalam menyusun publikasi ilmiah kenaikan pangkat. Kalau dulu tahun 2008 itu ke 4B itu harus ke Jakarta. Kalau sekarang kan sudah di provinsi. Yang 4C, 4B ke 4C atau 4C ke atas baru yang tingkat tim penilai nasional. Nah, jadi kemudian dari hasil temuan-temuan itu, ini kami dapatkan juga pada Bintek nasional itu karena tadi di data dikatakan sering mengikuti lomba-lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional. Dari tim penilai naik pangkat menemukan bahwa kebanyakan karya tulis guru kita ini karya tulis KTI, karya orang lain atau institusi lain. Nah, ini kadang-kadang kan mungkin karena copy paste masih tertinggal sekolah lain. Nah, misalnya SDN negeri kota titik-titik, kota bahagia, padahal kita di kota misalnya kota gembira misalnya, kota bintang. Nah, itu masih terlupa itu Nah, itu sangat jelas itu. Nah, ini terlihat ketika yang lain. Kemudian KTI berupa skripsi, tesis yang bersangkutan. Nah, jadi masih ada juga kita yang skripsinya atau yang tesisnya yang dijadikan KTI. Karena konteksnya itu berbeda. Istilahnya fisik penulisannya berbeda. Sebenarnya bisa kita adaptasi, nah, tapi tidak langsung. Kalau skripsi bagaimana istilahnya struktur penulisan, tesis juga bagaimana. Nah, kemudian
kalau untuk kenaikan pangkat harus kita sesuaikan. Nah, itulah yang pedoman kita adalah buku PKB 4. Kemudian juga ada juga temuannya, KTI satu daerah sama, sangat mirip dengan orang lain. Nah, jadi KTI dari orang lain sama sangat mirip. Ini misalnya bisa saja isinya, bisa daftar isinya, bisa daftar pustakanya, bisa kata pengantarnya. Nah, jadi ini temuan-temuan yang disampaikan tim penilai. Kemudian juga ada, nah ini cukup unik juga, KTI orang yang sama berbeda kualitasnya. Nah, ini apa maksudnya? Seperti yang kita sampaikan tadi dari 4A ke 4B, itu kan ada dibutuhkan 12. Nah, katakanlah buat PTK 1, 4. Nah, yang lagi makalah itu jurnal 1, jurnal nasional 1, 2, sudah 6. Kemudian yang 6 lagi makalah dibuat misalnya. Kemudian makalah yang 3 itu berbeda kualitasnya. Mungkin makalah 1 sangat bagus, kemudian makalah 2 berbeda misalnya sedang-sedang atau di bawah standar. Nah, ini sangat diragukan. Nah, jadi sebenarnya kualitas karya tulis kita itu kalau memang kita yang buat itu sama. Nah, yang kalaupun misalnya kita tidak mampu buat, maka inilah mengikuti diklat-diklat pada malam hari ini. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu yang sudah bergabung malam ini, nah, itu sudah menginginkan untuk membuat karya tulis ilmiah yang baik. Insya Allah kami akan mendampingi Bapak Ibu sampai mampu menuliskan makalah atau KTI ilmiah. Baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, juga ada temuan KTI dari tim penilai naik pangkat ini. Sangat umum, belum terkait masalah di sekolah atau di kelasnya. Ini juga ada pengalaman kami Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kami sampaikan itu pada tahun 2008 itu kami dulu mau ke 4B-nya itu sudah ke Jakarta. Kita kan belum ada diklat pelatihan seperti sekarang ini. Dulu ya kita paling mendapatkan informasi melalui koran, melalui majalah. Dan kami juga pernah pelatihan buat makalah itu diklat calon kepala sekolah waktu itu di Medan itu diajar ke makalah. Tetapi makalah yang dibuat itu masih bersifat umum kata tim penilai, tidak terkait dengan masalah di kelas. Jadi artinya apa? Kalau kita buat makalah itu terkait di kelas kita, terkait dengan mata pelajaran kita. Kalaupun kita membuat masalah pendidikan secara umum, itu tidak dinilai. Walaupun memang termasuk makalah pendidikan. Jadi artinya apa? Ya, artinya kita harus membuat makalah sesuai dengan mata pelajaran kita. Katakanlah kita mata pelajaran kita matematik, ya kita bahas matematik. Mata pelajaran kita olahraga, sejarah, agama, fisika, dan lain-lain. Maka makalah yang kita buat itu adalah makalah yang terkait pelajaran kita. Nah, dalam kurikulum mereka ini, kita mungkin ada yang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada proyek pengembangan Pancasila atau P5 tadi, itu kan masalah di kelas kita. Nah, itu bisa kita angkat untuk menjadi makalah. Kemudian juga ada temuannya mirip clipping pendapat orang lain. Tak ada pendapat yang bersangkutan. Apa maksudnya ini? Nah, ini kebiasaan kita kan istilahnya menyalin atau copy paste, merujuk pendapat-pendapat orang lain. Nah, katakanlah pembelajaran menurut A tahun 2000 sekian adalah ini. Menurut B ini pembelajaran. Menurut C ini. Sampai kita rujuk 10 orang misalnya. Tetapi kita tidak ada memberikan pendapat. Seharusnya setelah kita merujuk beberapa pendapat orang tersebut, para ahli itu, di bawahnya ada kita rangkum. Jadi berdasarkan pendapat si A, si B, si C, kita buat. Misalnya dengan demikian belajar adalah ini. Nah, itu sudah ada pendapat kita. Dan bisa saja pendapat kita sampaikan penulis lebih cenderung setuju dengan pendapat si B. Nah, itu hak kita. Artinya kita sudah menyatakan suatu pendapat mendukung istilahnya sesuatu yang dinyatakan oleh ahli B. Nah, jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, inilah biasanya kalau kita penulis pemula seperti inilah sering temuan dalam menulis karya tulis ilmiah. Kemudian cukup apa juga ini,
menganalisis hubungan yang sudah sangat jelas, tidak jelas manfaatnya. Nah, mungkin contohnya, mungkin yang paling sering itu adalah tata tertib dengan apa istilahnya, dengan disiplin. Kan sudah jelas kalau siswa itu tertib, adanya tata tertib akan disiplin. Nah, kemudian juga yang pernah kami dapatkan informasi dari tim penilai, kan di sekolah ada sistem pembobotan. Istilahnya tata tertib, misalnya kalau terlambat bobotnya 5, kemudian cabut 10 misalnya. Kemudian apa misalnya tidak membuat tugas sekian-sekian, nanti setelah bobotnya 100 nanti dikembalikan orang tuanya atau bagaimananya. Nah, ini kan sudah ada. Nah, jadi hubungan ini sudah sangat jelas, itu tidak bisa lagi kita buat untuk karya tulis ilmiah naik pangkat. Nah, kemudian yang penting lagi, tidak jelas alasan mengapa yang bersangkutan mempermasalahkan hal yang ditulisnya. Nah, ini jelas. Biasanya ini pada latar belakang kita. Apa alasan kita mempermasalahkan ini? Nah, tidak tergambar. Nah, maka ini nantinya karya tulis ilmiah kita itu ditolak. Nah, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, berdasarkan pengalaman kami yang cukup lama juga, kemudian juga dari nah nantinya kita lihat dari temuan-temuan dari tim penilai tadi, kita upayakan membuat makalah yang layak atau diterima untuk naik pangkat. Bapak, Ibu, Guru Hebat Nusantara, barangkali kita sudah mengetahui bahwa kurikulum kita sekarang itu adalah era kurikulum merdeka. Berdasarkan pool yang kami dapatkan itu ada sekitar istilahnya 50% yang sudah kondisi 2, merdeka belajar mandiri, kemudian ada yang merdeka berbagi, dan juga ada yang pelajar mandiri. Artinya apa? Sudah 80% dari kita itu melaksanakan kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu kita yang 20% tadi, yang walaupun belum menggunakan kurikulum merdeka, materi pembuatan makalah malam ini tidak akan rugi. Sebenarnya nanti bisa diadaptasi ke bentuk makalah yang lain. Nah, mudah-mudahan nanti kalau di sekolahnya sudah diterapkan kurikulum merdeka, nanti ada pelaksanaan P5 bisa langsung menjadikan makalah. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, makalah bidang pembelajaran cukup kita publikasikan di sekolah, sudah dapat angka kredit 2. Baik, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita lanjut. Tadi dikatakan bahwa makalah tinjauan ilmiah merupakan sebuah makalah membahas suatu permasalahan hasil studi ilmiah. Nah, tadi sudah kita bahas ilmiah. Nah, jadi bahasa sederhananya bagaimana? Berarti ada permasalahan di kelas kita. Nah, kemudian kita jelaskan juga isi dari makalah jenis ini tidak boleh semata-mata berdasarkan pendapat atau opini yang bersifat subjektif. Subjektifnya kita memihak pada pendapat-pendapat tertentu. Nah, makalah tinjauan ilmiah ini adalah publikasi ilmiah yang berisi ide gagasan penulis. Jadi bagaimana dari masalah yang tadi, apa ide kita, apa gagasan kita mengatasi masalah-masalah pendidikan di satuan pendidikan, terutama adalah di kelas kita. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, tadi juga kita membahas makalah best practice. Apa bedanya? Makalah best practice atau disebut juga praktik baik, bukan makalah juga membahas. Jadi di sini adalah mendeskripsikan pengalaman terbaik. Jadi pengalaman terbaik kita tentang keberhasilan kita dalam melaksanakan tugas profesinya. Jadi ini tidak semata-mata masalah pembelajaran, bisa saja masalah ekstrakurikuler dan lain-lainnya yang terkait profesi kita sebagai guru. Cuma dalam kenaikan pangkat, makalah ini harus kita buat berupa artikel. Kemudian publikasinya harus melalui media jurnal.
bisa tingkat nasional, bisa tingkat provinsi, atau tingkat kota dan kabupaten. Nah, jadi kalau kita lihat tata tulis penulisan dari best practice itu mirip sekali dengan artikel. Nah, cuma bedanya di sini kita membahas pengalaman terbaik kita. Sebenarnya makalah bidang pembelajaran di kelas juga bisa kita jadikan pengalaman terbaik. Bisa kita tuliskan kepada best practice. Nah, ini untuk lomba-lomba bisa. Nah, kami juga KTI Nobel itu guru juara itu yang kita bahas. Nah, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, perbedaannya dalam kenaikan pangkat, kalau kita buat berupa artikel best practice, itu publikasinya adalah pada media massa jurnal. Bisa saja di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Nanti beda, kalau tingkat kabupaten nilai 1, provinsi 1,5, nasional 2. Nah, jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, memang ada perbedaan makalah bidang pembelajaran dengan makalah best practice. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita sudah masuk kepada Merdeka Belajar. Kita ulang-ulang, kira-kira bagaimana prinsip pembelajaran kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar. Nah, ini yang pertama, pembelajaran intrakurikuler atau pelajaran PBM kita yang biasa itu dilakukan secara terdiferensiasi. Yang secara umum adalah mengakomodir kebutuhan siswa. Nah, kebutuhan siswa kita berbeda. Bagaimana kita mengakomodirnya? Sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk menalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nah, hal ini juga memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih perangkat ajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, apakah yang istilahnya yang sudah opsi 3 berbagi istilahnya guru penggerak, kemudian juga yang belajar mandiri, kita sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Jadi pada PBM kita terdiferensiasi. Ini pada bulan Desember juga kita sudah melakukan pelatihan membuat makalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tadi ada beberapa orang bapak-bapak ibu yang kita sebut itu mengikuti pelatihan-pelatihan sebelumnya dan pada malam ini juga mengikuti pelatihan membuat makalah bidang P5. Nah, kemudian yang kedua, pembelajaran co-kurikuler. Ini yang P5. Nah, ini yang pada malam hari ini. Yang P5 ini penguatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi pembelajaran proyeknya tentang profil pelajar Pancasila. Karena intinya memang kalau meruncing kita lihat itu skopnya tujuan pada kurikulum mereka itu adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi pada P5 ini kegiatan ini termasuk kurikuler. Nah, jadi berprinsip pembelajaran interdisiplin yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi secara umum. Jadi pada P5 ini itu kita sama-sama mengetahui adanya pengembangan karakter melalui pembelajaran berbasis proyek. Nah, jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar sudah melaksanakan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sekarang bagaimana? P5 yang sudah kita laksanakan, kita jadikan makalah bidang pembelajaran. Karena ini memang termasuk adalah pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Ini kan ada dua ini pembelajaran kurikulum Merdeka. Yang pertama itu adalah intrakurikulernya atau PBM-nya terdiferensiasi, kemudian co-kurikulernya itu adalah proyek penguatan profil Pancasila. Ini dua-duanya adalah bidang pembelajaran. Jadi berpotensial sekali untuk dijadikan makalah naik pangkat. Bayangkan
Kalau Bapak Ibu satu semester membuat pembelajaran itu satu, dijadikan makalah satu, bidang pembelajaran satu, udah 4 nilai satu semester. Nah, kalau mau dalam 1 tahun, bisa menjadi 8. Cuma kami sampaikan hasil diskusi kami dari tim penilai itu katanya makalah ini cuma 3 maksimalnya dalam 1 tahun. Artinya apa? Kalau 3 nilai yang kita dapatkan dalam makalah 1 tahun 3 kali 2 6. Nah, alhamdulillah nanti kalau memang bisa kita terapkan itu sangat luar biasa sekali. Walaupun tidak bisa maksimal misalnya 3 cukup 1 bidang PBM istilahnya intrakurikuler tadi pembelajaran kita PBM tadi model pembelajaran terdiferensiasi. Nah, ini kita jadikan makalah. Kemudian juga yang pembelajaran P5 ini kita jadikan makalah. Artinya apa? Minimal itu 1 semester 4. Nah, minimal juga lah 1 tahun lah kita bisa mendapatkan makalah, nilai makalah kita 4 karya tulis ilmiah. Jadi sangat memungkinkan sekali nanti Bapak Ibu guru hebat Nusantara yang hadir pada malam ini bisa nanti mungkin kita doakan bisa pensiun ke 4E. Seperti kami ini sudah mencapai istilahnya mengarah dalam perjalanan 4D. Jadi kalau pensiun nanti insya Allah bisa 4E. Jadi Bapak Ibu guru hebat Nusantara tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi Bapak Ibu guru hebat sudah mendapatkan ilmunya, sudah mendapatkan pengetahuannya. Dan kami bersedia membimbing. Tinggal adalah kemauan kita semua. Baik Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kita kembali. Nah, jadi pertanyaan kita kira-kira bagaimana peluang kita mendapatkan kredit penulisan publikasi karya tulis ilmiah era pembelajaran kurikulum merdeka, yang pada malam ini kita bahas tentang pembelajaran proyek penguatan profil Pancasila. Artinya dari kegiatan P5 kita ini bisa kita jadikan makalah. Nah, jadi sekali lagi kami ulang, kalau pembelajaran perdiferensiasi itu sudah ada di diklatnya sebelumnya, mungkin 3 bulan atau beberapa bulan lagi, kalau memang ada peminatnya, kita buat lagi, buka lagi kelas baru. Nah, jadi Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kita singkat aja dari P5 kita ini bagaimana kita membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk makalah dan bisa nanti mendapatkan angka kredit 2. Nah, begini Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kita bahas sedikit bahwa profil pelajar Pancasila ada 6. Nah, di sini intinya adalah pelajar sepanjang hayat memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa nilai yang pertama? Nilai yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua itu adalah profilnya adalah berkebinekaan global. Kemudian yang ketiga adalah profilnya adalah gotong royong. Kemudian yang keempat profil pelajar Pancasila kita adalah kreatif. Kemudian yang kelima profil pelajar Pancasila adalah bernalar kritis. Kemudian yang keenam mandiri. Nah, inilah tugas kita, Bapak Ibu guru hebat Nusantara, bagaimana kita bisa membentuk perilaku peserta didik kita, siswa kita, sesuai dengan 6 profil ini. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kita lanjutkan. Dari 6 profil tadi, dalam pembelajaran co-kurikuler dibuat dalam bentuk P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bisa dalam bentuk intrakurikuler itu adalah dalam muatan pelajaran, dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari kita. Kemudian dalam kegiatan ekstrakurikuler bisa saja mengembangkan minat dan bakat.
Dan juga dalam budaya satuan pendidikan, iklim satuan pendidikan, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi, serta norma yang berlaku di satuan pendidikan kita. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, melalui Kemendikbud Dikti sudah ditetapkan 7 tema umum dalam kegiatan P5. Dalam hal ini, satuan pendidikan atau sekolah memilih minimal dua tema untuk fase A. Fase A itu sekolah dasar rendah, kemudian B lanjut, kemudian SMP C. Kemudian minimal 3 tema untuk fase D, E, F. Jadi kemudian dalam 1 tahun ajaran. Dalam hal ini berdasarkan isu yang relevan di lingkungan peserta didik. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara yang sudah melaksanakan kurikulum mereka ini tidak asing lagi. Misalnya ada 7 tema itu untuk tingkat SD sampai SMA atau SMK itu gaya hidup berkelanjutan. Kemudian dari tingkat juga selain dari tadi gaya hidup berkelanjutan untuk tingkat SD, SMA, SMK atau masuk tentu saja SMP. Kearifan lokal. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, kemudian bangunlah jiwa raga dan raganya, kemudian suara demokrasi, kemudian berkarya berteknologi untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia, kewirausahaan. Ini baru tema umumnya. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara yang sudah menerapkan di sekolahnya tentu sudah memilih tema-tema ini. Kemudian dari tema umum kemudian ada dijadikan lagi ke bagian-bagian yang lebih detail. Baiklah Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita lanjut kepada pokok permasalahan kita. Intinya bagaimana? Bagaimana itu langkah umum menuliskan makalah. Jadi kalau kita mau menyusun makalah, yang pertama sekali kita harus merumuskan pokok persoalannya itu apa. Sudah kita mendapatkan pokok persoalannya, kita buat kerangka karangannya seperti apa. Kalau sudah ada kerangka karangannya, kita cari teori-teori yang relevan dengan kerangka karangan kita. Kemudian kita menentukan judul yang sesuai. Jadi ini sebenarnya dari menentukan judul ini nanti sebenarnya kalau dari ini bisa jadikan yang kedua ini sebenarnya. Kalau sudah merumuskan pokok persoalan, bisa kita membuat judulnya. Kemudian mengembangkan kerangka, kemudian mengkalimatkan gagasan, kemudian mengkoreksi dan merevisi. Ini secara umum, inilah langkah-langkahnya. Kemudian secara praktisnya, ini yang akan kita pelajari pada diklat kita. Apa maksud secara praktis? Kita pelajari yang mudahnya, langsung kita terapkan, dan insya Allah nanti setelah diklat, kita bisa mendapatkan wawasan, langsung menerapkan menyusun makalah. Di mana pada diklat kita ini, makalah berkaitan dengan P5. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, pada pelatihan-pelatihan sebelumnya karya tulis ilmiah, apakah pelatihan PTK, pelatihan artikel, makalah naik pangkat dan lain-lainnya, mind map ada berapa macam. Kita mencarikan salah satu untuk memudahkan kita. Kalau dalam membuat karya tulis ilmiah, apakah itu makalah, PTK, harus ada masalahnya. Jadi trik dokter mencari penyakit dan apa obatnya. Jadi langkah-langkah kita secara sederhana tadi dikatakan bahwa membuat makalah itu harus ada masalah. Kemudian harus ada solusi kita, gagasan kita. Artinya apa? Artinya adalah kita mencari dalam permasalahan di sekolah kita, dalam bidang pembelajaran kita lihat itu akar masalahnya apa. Jadi akar masalah inilah, kalau trik dokter mencari penyakit, kita anggap penyakit. Sudah ketemu akar masalahnya, oh ini penyakitnya. Kalau ada akar masalah, tentu kita akan mencarikan solusi tindakan.
Solusi kita harus apa? Nah, itu yang kita kaitkan tadi, akar masalah itu sama dengan penyakit. Nah, solusi tindakan itu sama dengan obat. Jadi kalau dokter mendapatkan apa penyakitnya dan solusinya ini obatnya. Nah, mungkin kalau penyakit itu masih ringan mungkin cuma vitamin saja atau obat-obat saja atau disuntik saja atau diinfus dibawa ke rumah sakit kalau penyakitnya sudah parah. Nah, jadi di dalam bidang pembelajaran kita membuat karya tulis ilmiah, apakah berupa makalah, apakah berupa PTK, masalah ini kita sederhanakan, kita anggap aja ini penyakit. Kemudian solusi kita, tindakan kita jadikan seakan-akan ini obatnya. Jadi sohat nanti bidang pembelajaran di kelas kita atau di satuan pendidikan kita. Bapak, Ibu, Guru Hebat Nusantara, metode inilah yang sudah menginspirasi. Kalau PTK API yang kami lakukan itu sudah 2.000 orang lebih pesertanya. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak, Ibu yang belum bergabung juga bisa bergabung pada PTK API itu yang juga nanti akan dilaksanakan di e-guru ini. Bapak, Ibu, Guru Hebat Nusantara, kami sudah merangkum dan ini juga hasil rangkuman dengan apa istilahnya yang kami sampaikan tadi pada awal sudah mengikuti lomba-lomba. Kami sudah mengikuti lomba-lomba ilmiah tahun 2008 sampai 2018, jadi 10 tahun itu. Sebenarnya dalam apa itu kalau kita perhatikan dalam karya tulis ilmiah hasil temuan-temuan guru itu masalahnya itu ke itu aja. Kemudian obatnya seperti itu juga. Yang berbeda tentu adalah pasiennya. Pasiennya itu adalah yang di sekolah kita, yang di kelas kita. Ada mungkin juga ada berbeda nanti bagaimana cara penyampaian kita. Mungkin ada yang baru-baru atau ada inovasi-inovasi. Baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita tidak usah repot-repot bahwa sebenarnya masalah dalam pembelajaran itu bisa saja yang dikatakan hasil belajar. Atau ada juga istilahnya dulu prestasi belajar. Hasil belajar dan prestasi belajar itu dalam praktek sehari-hari atau di lapangan itu hampir sama. Ini adalah bedanya dalam merujuknya saja. Rujukannya ini kalau prestasi belajar ini maksudnya. Kalau hasil belajar ini. Nah, tapi yang secara umum itu sekarang itu lebih banyak itu pada merujuk kepada hasil belajar. Kemudian pemahaman. Itu pemahaman itu termasuk adalah pemahaman mungkin terhadap materi pelajaran kita. Kalau dalam kurikulum 2013 itu adalah aspek kognitifnya dan kurikulum mereka juga pemahaman siswa terhadap materi pelajaran juga masih ada menjadi masalah. Kemudian terkait kemampuan. Kemampuan itu bisa saja nanti lebih mendekat itu ke psikomotor atau keterampilannya, kemampuan seperti apa. Kemudian aktivitas, ini ada aktivitas belajarnya, kemudian terkait motivasi belajar, minat belajar, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, dari yang 6, kata yang 1-2-nya hampir sama, yang 5, kalau ini saja Bapak Ibu terapkan, insya Allah bisa sampai 4D nantinya. Naik pangkat ini kan bisa sekali 2 tahun atau sekali 4 tahun. Cobalah sekarang berapa tahun lagi masa kerjanya dinasnya, targetkan nanti bisa nanti sampai ke 4D. Jadi pada malam hari ini kita belajar makalah, nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita belajar pula cara membuat PTK yang gampang. Bapak, Ibu, Guru Hebat Nusantara, kalau tadi masalah itu penyakit, kemudian solusinya obat. Obatnya bisa saja media pembelajaran. Sekarang ini Bapak, Ibu, Guru Hebat banyak menggunakan istilah media interaktif. Media interaktif, kalau yang sederhana mungkin media berbasis audiovisual, kemudian media YouTube, kemudian juga yang sudah ada media WA, kemudian yang itu Google Classroom. Pada pembelajaran kita saat COVID, pembelajaran daring sangat banyak sekali inovasi penggunaan media pembelajaran. Itu tetap bisa kita terapkan untuk solusi masalah atau mengobati penyakit di dalam pembelajaran kita.
Kemudian bisa saja alat peraga. Jadi media ini berbeda dengan alat peraga. Nah, alat peraga cuma untuk diperagakan kita buat. Kemudian pendekatan. Kemudian pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, teknik mengajar, model mengajar. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengikuti diklat kami model-model pembelajaran, sebenarnya secara ilmiah antara pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, teknik mengajar, model mengajar itu ada bedanya. Nah, jadi kalau kita bahas lagi ini pada kesempatan ini sangat luas. Nanti ada pertemuan-pertemuan kita, nanti ada istilahnya diklat-diklat untuk membuat model pembelajaran yang membahas apa yang dikatakan pendekatan, apa yang dikatakan metode, apa yang dikatakan strategi, apa yang dikatakan model. Jadi ini ada penyakit, ada obat, ada masalah, ada solusi. Tak usah bingung-bingung. Manfaatkan sajalah hasil identifikasi masalah yang sudah dipaparkan pada presentasi dan juga solusi-solusi yang sudah ada. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kalau kita membuat makalah atau bisa saja membuat best practice atau pengalaman terbaik, trik mudahnya itu kalau kita yang berkaitan dengan apa kita dengan P5 kita sebut yang paling gampang kita lihat. Sekolah kita kan sudah melaksanakan P5. Tentu sekolah kita membuat modul. Kita lihat modul. Kita lihat modul sesuai dengan tema dan fase yang diterapkan sekolah. Ada kan, Ibu Bapak Guru Hebat? Ada kan modul sekolah? Kalau sudah ada modul tersebut, identifikasilah satu pendidikan. Misalnya di sekolah, siapa ini di sekolah kita? Baru nanti identifikasi masalah atau penyakit. Penyakit di sekolah kita itu apa? Masalahnya seperti apa? Kemudian kita identifikasi ini alternatif pemecahan atau obatnya. Kan sudah ada ini. Sekolah kita dalam menerapkan P5 sudah ada diterapkan istilahnya seperti inilah solusinya. Kira-kira sekolah kita seperti apa masalah-masalah bidang profil pelajar Pancasila tadi, tentang karakter siswa kita, tentang P3-nya, kalau proyeknya P5. Kan sudah ada masalahnya sehingga sekolah kita memilih tema dan fase sesuai dengan P5 di tingkat tertentu. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, ini lagi yang bermudah kita berikan template kepada Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Pada malam hari ini kita batasi dulu ya, template kita tempat judul, kita fokuskan. Jadi kalau sudah bisa kita buat judul baru kita arahkan. Kalau nanti tadi secara pembuatan makalah itu secara umum kan banyak urutan-urutannya. Kita cukup berdasarkan pengalaman kami, cukup kita cari penyakitnya, cukup kita carikan obatnya, sudah bisa kita membuat judulnya. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita masuk kepada inti kita, bagaimana kita membuat judul. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, nanti pada grup diskusi kita akan diberikan lembaran praktek atau template latihan. Jadi kita buatlah kolom-kolom seperti ini. Inilah yang kita identifikasi masalah. Kita identifikasi, kita jadi dokter di kelas kita. Penyakitnya apa? Nanti kita carikan obatnya. Bisa saja nanti kita tambahkan pada materi apa. Kemudian pasiennya apa? Siapa? Ini kliennya di satu boleh kelasnya atau boleh sekolah secara umum. Ini template-nya ya. Template itu adalah format berlatih. Jadi sudah tinggal mengisi saja. Ini pokok persoalan atau masalah penyakit. P-nya apa? Isikan nanti. Kemudian alternatif pernyataan obat kita isikan. Materinya apa? Kita isikan. Kelas atau satuan pendidikan kita isikan. Kalau sudah kita isi ini, gampang sekali kita membuat topik. Ini topiknya dulu belum judul. Ini topik, kalau sudah ada topik, masalahnya apa? Baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, mari kita contohkan, mari kita berlatih. Kami lihat ini ada salah satu contoh tema di SD, di PAUD dulu, karena berdasarkan polling kita ada beberapa
30% kita yang dari TK, kalau TK ini jarang sekali itu contoh-contohnya. Nah, jadi secara sederhana itu temanya ada simulasi tema Aku Sayang Bumi. Jadi ini Aku Sayang Bumi. Jadi kami lihat itu contoh ada satu istilahnya modul di TK tentang pembelajaran berbasis simulasi tema Aku Sayang Bumi. Nah, jadi permasalahannya itu permasalahan sampah, tidak dipilah atau menumpuk. Kemudian sampah menggunung, kemudian lain-lainnya. Nah, jadi permasalahannya muncul. Kemudian temanya adalah Aku Sayang Bumi. Nah, nanti dalam sumber belajarnya bagaimana ada yang berupa media, ada narasumber, petani, ahli petani, dan tempat lain-lain. Kemudian dipilihnya tema yang seperti ini, tentu saja di satuan pendidikan TK ini belum menunjukkan perilaku baik cinta lingkungan. Nah, ini permasalahannya. Kemungkinan solusi adalah mengolah sampah 4R, menghijaukan lingkungan, mendukung upaya pelestarian. Kemudian pada modul yang kami lihat itu salah satunya adalah simulasi tema Aku Sayang Bumi. Nah, ini yang akan kita rangkum dalam template kita. Nah, jadi ini kami lihat itu adalah di dalam buku semacam panduan P5 di Kemendikbud itu ada foto-foto di TK Seprema Kumara Denpasar itu. Nah, ini ada satuan pendidikannya. Kemudian solusi yang dilakukan adalah simulasi cinta lingkungan. Nah, jadi kemudian penyakitnya belum menunjukkan perilaku yang baik cinta lingkungan. Nah, jadi ini pokok perasaannya di sekolah TK Seprema ini belum menunjukkan perilaku yang baik cinta lingkungan. Nah, kita untuk P-nya cukup kita ringkas saja perilaku yang baik. Kalau kita buat yang panjang-panjang seperti ini, nanti untuk membuat judul jadi rancu dia. Jadi inti pokok persoalannya adalah masalah perilaku yang baik. Nah, kalau nanti dikembangkan perilaku baiknya itu belum menunjukkan perilaku yang baik. Kemudian apa solusi yang melakukan simulasi? Ini simulasi ini salah satu model pembelajaran. Boleh kita buat model simulasi, boleh juga tidak. Kemudian materinya adalah cinta lingkungan. Kemudian pasiennya atau kliennya TK Seprema Kumara Denpasar. Jadi Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kalaupun nanti kita tingkat kita SMP ya, pasiennya SMP, boleh kelasnya SMA, SMK, dan lain-lain. Nah, ini tinggal mengisikannya aja. Apa penyakit terkait dengan P5-nya tadi. Nah, jadi berdasarkan dari penyakitnya adalah perilaku yang baik, kemudian obatnya, O-nya simulasi, kemudian C materinya cinta lingkungan, kemudian D pasiennya TK Seprema. Ini dari identifikasi makalah ini kita bisa membuat makalah topik. Topik ini kan secara umum. Topik ini juga nanti bisa kita jadikan langsung ke judul. Jadi sangat ada manfaatnya sekali kalau kita sudah buat topik, boleh saja kita langsung jadikan judul atau boleh kita modifikasi. Nah, berdasarkan identifikasi masalah atau penyakit perilaku yang baik, obat atau solusinya simulasi, materinya cinta lingkungan, pasiennya TK Seprema, Prema Kumara Denpasar, maka top yang kita tulis adalah simulasi untuk meningkatkan perilaku yang baik cinta lingkungan di TK Seprema Kumara Denpasar. Ini topiknya. Nah, kalau kita sudah menyusun topik ini, kira-kira masalahnya apa? Masalah yang akan kita bahas dalam makalah. Nah, jadi makalah ini kita mempermasalahkan adalah bagaimanakah penerapan simulasi untuk meningkatkan perilaku yang baik cinta lingkungan di TK Seprema Kumara Denpasar. Nah, jadi masalah ini yang kita kupas, masalah ini yang kita bahas, masalah inilah yang akan kita tulis. Bapak Ibu guru hebat Nusantara, dengan mengidentifikasi, membuat kolom-kolom ini akan sangat memudahkan kita. Nggak sampai 5 menit bisa kita membuat judul. Kemudian perlu kita ketahui Bapak Ibu guru hebat Nusantara,
dalam menyusun judul, itu sebenarnya ini A-nya ini tata tulisnya ada yang hilang ya. Judul itu mencerminkan isi dalam makalah kita. Dalam judul itu harus tergambar pokok permasalahan atau penyakit tadi ya. Kemudian pemecahan obat tadi ya, dan satuan pendidikan pasien ya. Jadi ada penyakitnya, ada obatnya, ada pasiennya. Nah, inilah yang dikatakan mencerminkan isi menyusun judul. Kemudian yang B atau yang kedua berupa pernyataan. Kemudian yang C ideal. Nah, ini idealnya adalah antara 14 sampai 20 kata. Mungkin dalam hal-hal tertentu ada toleransi. Apalagi nanti kalau masalah apa istilahnya kompetensi, kemampuan mata pelajaran itu banyak kata-katanya, mungkin bisa ada toleransinya itu. Tapi kita usahakan yang ideal ini 14 sampai 20 kata. Kemudian menarik, tidak membatis. Membatis itu mengada-ngada. Kalau membatis ini untuk membuat karya sastra. Untuk membuat karya tulisma, kita hindari pembatis. Bapak, Ibu, Guru Hebat Nusantara, kami sudah membantu kita membuat pola. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman kami, bahwa sebenarnya judul itu bisa kita buat polanya. Sebenarnya ada 4, supaya tidak membingungkan. Buat yang 2 ini aja, kita akan keperluan kita untuk naik pangkat. Naik pangkat nanti kan untuk berbeda tahun, nanti kan berbeda masalahnya, berbeda solusinya, berbeda pasiennya. Jadi jangan cemas, dengan 2 pola ini, insya Allah seperti yang sudah kami sampaikan, ke 4D bisa nanti insya Allah bisa tercapai. Untuk membangun. Apa polanya? Yang pola yang pertama, O untuk meningkatkan PCDD. Apa tadi O? O itu singkatan obat. Masalahnya. Jadi kita lihat obatnya apa, kita langsung O. Kita pakai kata untuk meningkatkan. P tadi apa? Penyakitnya. Kemudian C tadi adalah materi pembelajarannya. D itu pasien. Kita lihat contohnya. Contoh di template kita tadi. P-nya adalah perilaku yang baik. O-nya simulasi. C-nya cinta lingkungan. D-nya TK, Sai, Prema, Kumara, dan Pasar. Kita masukkan ke tempatnya. O tadi. O tadi adalah simulasi. Ini untuk meningkatkan, kita salin untuk meningkatkan. P tadi penyakitnya apa? Perilaku yang baik. C-nya apa materinya? Cinta lingkungan. D-nya pasiennya apa? TK, Sai, Prema, Kumara, dan Pasar. Gampang sekali ya, Ibu Bapak Guru Hebat Nusantara. Pola yang pertama kita sudah dapatkan judulnya. Judul makalah kita nanti adalah simulasi untuk meningkatkan perilaku yang baik, cinta lingkungan di TK, Sai, Prema, Kumara, dan Pasar. Kemudian selain alternatif yang pertama masih ada ya. Alternatif kedua kita meningkatkannya ini yang kita letakkan ke depan. Kalau kalimat meningkatkannya ini, kata-kata meningkatkan ini kita letakkan ke depan, kita masukkan ke P-nya, penyakitnya apa tadi, C-nya apa tadi, materinya apa, dengan obatnya apa tadi, di mana pasiennya apa tadi, D. Nah, kita lihat meningkatkan, kita tulis meningkatkan. P penyakitnya tadi adalah perilaku yang baik. Kemudian C-nya adalah cinta lingkungan. Dengannya kita tulis dengan obatnya simulasi. Pasiennya tadi adalah TK, Sai, Prema, Kumara, dan Pasar. Nah, jadi alternatif judul makalah kita yang kedua itu adalah meningkatkan perilaku yang baik, cinta lingkungan dengan simulasi di TK, Sai, Prema, Kumara, dan Pasar. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara ini tercermin. Penyakitnya apa? Persoalannya apa? Persoalannya adalah perilaku yang baik. Solusinya apa? Solusinya adalah simulasi. Satuan pendidikannya apa? Di mana? Di TK, Sai, Prema, Kumara. Yang kedua juga demikian. Pokok persoalannya juga
perilaku yang baik, kemudian pemecahannya adalah simasi, kemudian satuan pendidiknya di TK Saiful Marah. Bapak, Ibu, guru hebat Nusantara, insya Allah kalau memahami template ini 5 menit, tidak perlu berhari-hari menyusun judul makalah. Baiklah Bapak Ibu guru hebat Nusantara, kita masuk sedikit kepada contoh SD ya. Nah, barangkali Bapak Ibu yang sudah pernah mengikuti KTI Nobel ini sudah pernah kita bahas sedikit. Kemudian ini sangat penting juga kepada teman-teman kita, kalau yang mengikuti KTI Nobel itu belum terlalu berapa banyak yang setelah kami data. Jadi kami ambilkan juga contoh ini. Jadi ada modul yang kami dapatkan dari situs Ayo Berbagi dari Kemdikbud itu adalah modul P5-nya. Di sini di SD Insan Mulia, modul proyek penguatan profil Pancasilanya. Ini penyusunnya Ibu Amroh Mustaidah dan Ibu Nurlena Sugiyarti. Kita lihat, mohon izin ya Ibu, kalau di guru berbagi itu sudah izin itu secara tidak langsung boleh digunakan. Nah, jadi yang kita ini belajar pada ini mengambil dari situs guru berbagi ini. Baik pada SD Insan Mulia ini pada KC B kelas 4 jumlah siswa 50. Kemudian tema proyeknya Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian topik proyeknya adalah toleransi dalam keberagaman. Nah, jadi dimensinya ada ini, dimensi beriman dan bertakwa, berkebinekaan global. Kita apa aja nih, kita garis bawah ini. Topiknya adalah toleransi dalam keberagaman. Tapi baiklah Bapak Ibu guru hebat Nusantara, juga ada di sini ada istilahnya dimensi proyeknya juga ada terkait benar kritis, juga terkait kreatif. Nah, ini. Kemudian pada modul ini kita lihat itu model yang istilahnya solusi yang dilakukan itu adalah model experiential learning. Nah, jadi kalau kita lihat dari modul ini, permasalahannya itu adalah permasalahan tentang toleransi keberagaman, kemudian penyakitnya tadi seperti itu, kemudian solusi atau obatnya adalah model pembelajaran experiential learning. Nah, ini yang kita masukkan kepada template kita. Nah, jadi kita identifikasi masalah. Jadi pada awal-awal tadi yang paling gampang, kalau sekolah kita sudah punya modul P5, sangat gampang sekali kita membuat makalah. Kita buatkan ke template judul ini, kita masukkan kepada kotak-kotaknya atau kolom-kolomnya. Nah, di sini pokok permasalahan atau penyakitnya belum terbangunnya pemahaman. Jadi ini pemahaman kalau kamu baca di modulnya. Nah, mungkin kita ini belum terbangunnya pemahaman, kita buat aja penyakitnya adalah masalah pemahaman. Kemudian alternatif pemecahan obatnya adalah model experiential learning. Nah, kemudian materi atau topiknya adalah toleransi dalam keberagaman. Kemudian pasiennya ini karena ini sudah jelas itu pada fase B kelas 4 ya kita buat kelas 4 SD Insan Mulia. Kalau TK kan ada kelasnya langsung saja di Satuan Pendidikan TK. Nah, jadi Bapak Ibu guru hebat Nusantara, dengan adanya penyakitnya pemahaman, obatnya model experiential learning, kemudian materinya atau topiknya toleransi dalam keberagaman, kemudian satuan pendidik atau pasiennya ada kelas 4 SD Insan Mulia. Maka dari hasil identifikasi masalah atau penyakit atau alternatif pemecahan atau solusi atau obat, adanya materinya atau topiknya, adanya satuan pendidikan, kita rangkum menjadi topik. Jadi sangat gampang sekali ya Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Topiknya ada apa? Topiknya adalah membangun pemahaman toleransi dalam keberagaman dengan model experiential learning. Nah, ini topiknya boleh. Kalau kita tambahkan di SD Insan Mulia juga boleh. Nah, jadi permasalahannya tentu saja kalau topiknya sudah ada, permasalahan kan kita masalahnya nanti kalau sudah ada topiknya, masalahnya bagaimana kita buat makalah, bagaimanakah membangun
pemahaman toleransi dalam keberagaman dengan model experiential learning. Tentunya ini adalah di SD, di kelas 4 SD Intan Mulia. Nah, Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, seperti tadi dikatakan untuk menyusun judul, yang kita perhatikan adalah mencerminkan isi, ada pokok persoalan, ada pemecahan, dan ada identifikasi satuan pendidikan. Dan nanti berupa pernyataan, idealnya suku kata 4, 11, sampai 20, kemudian menarik, tidak membatis. Topik bila memenuhi syarat A dan D, bisa langsung dijadikan judul. Jadi artinya ini, kalau topik kita sudah memenuhi A, B, C, dan D, bisa langsung kita jadikan judul. Kita ini sama, baik makalah tingkat TK, tingkat SD, SMP, SLTA, pola membuat judulnya ini sama. Yang pertama kita katakan OC untuk meningkatkan PCD. Jadi model experiential learning meningkatkan pemahaman toleransi dalam keberagaman di kelas 4 SD Mulia, Insan Mulia. Kemudian yang 4, meningkatkan pemahaman toleransi dan keberagaman dengan model experiential learning di kelas 4 SD Insan Mulia. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, dengan mengidentifikasi obat, penyakitnya, kemudian pasiennya, sangat mudah sekali kita menyusun judul. Sarannya harus kita masukkan ke template ini. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kita lanjutkan bahwa setelah kita mendapatkan judul, nanti membuat makalah, secara umum ada bagian isinya, bagian isi itu terdiri dari pendahuluan. Pendahuluan itu menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah. Kemudian ini minimalnya ya, latar belakang masalah dan perumusan. Kemudian yang kedua, bab kajian teori atau tinjauan pustaka. Kemudian bab pembahasan masalah yang didukungi data-data yang ada pada satuan pendidikan. Yang sangat perlu disajikan pada bab ini adalah kejelasan ide atau gagasan asli penulis. Jadi kita dalam membahas ini, jelaskan dari ide kita ini asli kita, ide kita terkait dengan upaya pemecahan masalah kita di sekolah kita. Bab 4 itu penutup, nanti kesimpulan dan saran. Kemudian bagian penunjang bisa saja berupa daftar pustaka, lampiran-lampiran tentang data yang dipakai untuk menunjang tinjauan atau gagasan ini. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, jelas bagi kita dengan telah menerapkan P5 di sekolah kita, dengan melihat lagi modul kita, maka sangat gampang kita membuat makalah dan sudah di tangan itu nilai angka kredit 2. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, pada malam ini kita cukupkan dulu bagaimana istilahnya kita ide kita dari makalah dari modul profil modul P5 kita jadikan makalah dengan membuat judul berupa trik template tadi. Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, demikian dulu penyampaian materi kami pada malam hari ini. Mohon maaf sedikit terburu-buru karena mengingat waktu, dan insya Allah nanti kita dalam dalam pelatihan kita akan berdiskusi sampai tuntas. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, demikian saja dulu. Terlebih itu kurang mohon maaf. Kami kembali lagi kepada Mbak Papita. Mohon izin sebentar kami minum ya. Baik Bapak, terima kasih atas pemaparan materinya. Baik untuk Bapak Ibu, ini kita buka sesi tanya jawab. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa langsung on mic ya, atau bisa lewat kolom chat. Mungkin yang Aris Wijayanto ada yang ingin ditanyakan, Pak?
atau Ibu Dwi Sugiyarti? Iya, Mbak. Ya, apakah ada yang ingin Iya, saya Dwi Sugiyarti dari Kabupaten Bangka. Izin bertanya, Bapak, kalau untuk kenaikan pangkat itu ya kebetulan saya dari 3D, baru tahun 2022 kemarin. Kira-kira kalau misalnya untuk makalah itu kan dibatasin dalam satu semester seperti kata Bapak tadi hanya boleh 2 makalah, berarti kalau 1 tahun 3 makalah. Boleh nggak kalau misalnya angka kredit lain sudah cukup, dalam jangka waktu misalnya 2 tahun naik pangkat itu memungkinkan tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk sekolah-sekolah yang belum menjalankan kurikulum merdeka? Kan ceritanya nih buat makalah tentang P5. Nah, bagaimana solusinya biar tetap bisa mengajukan makalah P5 walaupun belum menerapkan kurikulum merdeka? Terima kasih, Mbak. Baik, Ibu, terima kasih. Kita langsung jawab ya, Mbak Papita. Pertanyaan yang sangat menarik sekali dari Ibu Dwi Sugiyarti. Dari Bangka ya tadi Bu ya, 3D ke 4E dalam 2 tahun. Semangat ya, mudah-mudahan dalam 2 tahun ini bisa 4A. Jadi Ibu Dwi Sugiyarti, kalau memang dalam ketentuan ini berdasarkan pengalaman itu memang makalah itu dalam 1 semester 2 malah, tapi dalam 1 tahun 3, artinya dari makalah ini kita bisa mendapatkan bisa 4 kata asisten, bisa 4 makalah bisa mendapatkan 8. Nah, jadi sebenarnya dari makalah 8. Jadi makalah untuk dari 3D ke 4A itu kalau nggak salah 8 ya. Nah, tapi kalau kita lihat itu selain makalah itu harus wajib PTK dari 3D ke 4A. Artinya kalau PTK 4, makalah kita 2. Cukup makalah 2 ditambah PTK wajib 1 yang nilainya 4. PTK diseminarkan 4. Artinya memang kalau dari 3D ke 4A cuma dalam 2 tahun ini memungkinkan naik pangkat, cuma peluang kita karena wajib makalah 1 yang nilainya 4, artinya peluang kita cuma 2 membuat makalah. Nah, 2 artinya peluang kita. Kemudian ini pertanyaan yang menarik sekali, bagaimana nanti di sekolah-sekolah yang belum istilahnya itu menerapkan kurikulum merdeka P5. Nah, sebenarnya kalau untuk membuat makalah bidang pembelajaran yang biasa itu pada sebelum ada kurikulum merdeka, kami memang pelatihan kita itu adalah membuat makalah bidang pelajaran. Caranya sama tadi, caranya sama dengan membuat makalah P5. Nah, tapi kalau kita juga membuat yang istilahnya P5 ini kan tentang profil pelajar Pancasila itu kan tentang karakter. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mengacu juga seperti yang diterapkan kawan-kawan di sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka, yang pada sekolah yang telah menerapkan kurikulum merdeka membahas tentang profil pelajar Pancasila, kita membahas tentang karakter. Nah, jadi karakter-karakter kalau dalam kurikulum 2013 itu tidak salah, itu ada 17 karakter. Nah, jadi kita identifikasilah karakter-karakter seperti apa yang istilahnya yang menjadi permasalahan. Nah, kalau dalam istilah pelatihan kita, yang menjadi penyakit di sekolah kita, penyakit di kelas kita. Jadi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, kami sampaikan berdasarkan pengalaman pribadi kita itu harus terkait kepada pembelajaran kita. Kebetulan kami adalah guru SMK, guru teknik elektronika, dulu membuat makalah bidang pendidikan umum. Waktu dulu ke 4B itu saja ke Jakarta tahun 2000B. Kalau sekarang kan ke provinsi, cukup, atau Capim. Tidak ada terkait bidang pembelajaran elektronika ditolak. Nah, jadi kami sampaikan, ingat kita bidang pembelajaran, mata pelajaran kita kalau membuat makalah. Berbeda dengan membuat best practice. Best practice itu adalah pengalaman terbaik. Itu boleh di luar daripada mata pelajaran kita, pembelajaran kita. Tetapi
pola pembuatan best practice, pengalaman terbaik, itu tidak seperti makalah, tetapi pola membuat artikel. Dan publikasinya, kalau makalah bidang pembelajaran, cukup kita publikasikan di sekolah. Publikasikan sekolah itu apa buktinya? Buktinya adalah kita simpan di perpustakaan, ada nanti surat keterangan di perpustakaan bahwa makalah kita berjudul ini ditulis oleh Ibu Dwi Sugiyarti misalnya, dan sudah disimpan di perpustakaan, tanda tangan kepala sekolah, di kepala perpustakaan, di kepala sekolah. Nanti di akhir misalnya di akhir diklat kita ada contoh lengkapnya, mulai dari cover, halaman pengesahan, surat pernyataan kepala pustaka sampai ada contoh lengkapnya. Nah, jadi artinya apa? Kalau yang berkaitan dengan pembelajaran kita bisa berbuat makalah, tetapi kalau tidak berkaitan dengan pembelajaran kita juga bisa membuat, tetapi namanya adalah best practice atau pengalaman terbaik kita. Dan bentuk penulisannya itu adalah bentuk artikel. Cuma sedikit artikel ini publikasinya adalah media massa di jurnal. Nah, jurnal ini kan ada istilahnya, kalau kan ada yang kalau biasanya majalah, koran. Nah, ini jurnal, ini adalah jurnal itu khusus mempublikasikan karya tulis, artikel-artikel berkaitan apakah bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan lainnya, bidang sosial. Kalau kita kan bidang pendidikan, nah, biasanya di dinas pendidikan, Capdin itu sudah ada, misalnya sudah ada jurnal yang terbitkan, itu bisa, tapi bentuknya bentuk artikel. Nah, nanti tadi kita sedikit singgung bahwa bentuk makalah itu kan ada tadi bagian awal, kemudian atau katakanlah secara sederhananya ada 4 bab. Pendahuluan bab 1, kemudian kajian teori bab 2, kemudian bahasan bab 3, kemudian penutup bab 4. Tetapi kalau kita buat best practice kan berupa artikel. Secara umum nanti kita buat yang inti-inti. Tapi publikasinya sama-sama kita pahami pada malam ini harus pada media massa jurnal. Kalau media massa jurnal tingkat Capdin kita, daerah kita, atau kota kabupaten, nilainya baru 1. Nanti kalau tingkat provinsi 1,5. Kalau nanti nasional itu 2. Persoalannya sekarang itu kebanyakan itu kalau yang baik ke istilahnya di kota kabupaten, biasanya mereka tidak punya dana, itu kita yang mengirimkan artikel atau perspektif, kita yang membiayai, semakin kita biaya cetaknya, begitu juga yang ke provinsi, begitu juga nasional. Tetapi kalau makalah bidang pembelajaran kita, apakah makalah bidang pembelajaran yang biasa saja, kita publikasikan ke pustaka kan tidak perlu biaya, nilainya sudah 2. Nah, jadi sebagai tambahan itu ke Bu Dwi Sugiyarti atau Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara yang sudah hadir malam ini, kita juga ada membahas bagaimana makalah-makalah bidang pembelajaran yang biasa saja. Ada materi-materinya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang istilahnya yang sudah menjadi member e-guru itu gratis mengikutinya. Nah, jadi demikian mungkin yang dapat kami sampaikan Bu Dwi. Mungkin kalau masih ada yang misalnya belum dipahami, silakan. Dan silakan juga nanti kita manfaatkan. Semangat ya Bu Dwi, sampai pensiun nanti 4D ya. Oke Bu Dwi. Kita kembalikan lagi kepada Mbak Pavita. Baik Pak, terima kasih. Untuk Ibu Dwi, apakah sudah cukup jawaban dari Pak Ferial? Sudah, oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat ya Pak. Ini saya bacakan aja dari Bapak Nur Hasanah. Mendengar penjelasan dari Bapak bahwa naik pangkat itu sangat mudah, namun pada pelaksanaan di lapangan sangat sulit. Karena saya lihat untuk naik pangkat ke 4B sangatlah susah, bahkan untuk menuju pangkat tersebut ada yang sudah 4 tahun belum juga berhasil naik pangkat. Jadi pertanyaannya, bagaimana agar naik pangkat ke 4B tersebut lebih mudah sesuai dengan yang Bapak jelaskan tadi? Seperti itu Pak pertanyaannya. Dari Ibu Nur Hasanah ya. Nah, ya. Ibu Nur Hasanah, SPD Min 3 Muaro. Baik Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, pengalaman kami juga itu memang dulu jatuh bangun
Memang pada awalnya itu tidak mudah, tapi alhamdulillah ada 2000-an pengikut pola PTK apik ala praktisi. Yang paling mengganjal dari 4A ke 4B ke atas itu adalah membuat PTK, membuat misalnya laporan penelitian tindakan kelas. Ini yang kami sampaikan nih, selain ada diklat tentang PTK, kami juga telah menuliskan bukunya, dan bukunya kalau memang berminat nanti bisa hubungi kami. Membuat PTK itu kalau dilihat oleh tim penilai itu adalah pendahuluannya saja. Pendahuluannya saja itu kalau dalam pendahuluan kita itu tidak tercermin, ini dalam buku PTK apik yang dijelaskan nanti itu memang ada. Yang pertama itu adalah keasliannya, kemudian perlu kan P. Bagaimana di latar belakang itu kalau asli itu kan apa dilihat apa nggak ada, misalnya mungkin bisa asli. Perlu tidak tergambar oleh kita menjelaskan perlunya kita menyelesaikan masalah itu, dibatal kembali masyarakat. I, ilmiah. Jadi tata tulis kita itu ilmiah. Kemudian K, konsisten. Konsisten itu sama. Itu kebanyakan yang tidak konsisten itu mungkin masalahnya tentang hasil belajar. Tapi nanti dalam bahasan malah membahas juga motivasi belajar, malah membahas juga minat belajar. Ini tidak konsisten. Jadi apik itu kami nanti dari pola itu K itu ada kemungkinan 5 judul. Jadi secara umum memang kita untuk mudah naik pangkat, inilah yang kami bantu Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Kami bantu bagaimana mudahnya buat makalah, kemudian kami bantu istilahnya bimbing bagaimana buat PTK. Insya Allah sudah ada yang terakhir sampai yang hari ini ada yang dibimbing dalam 3 minggu ini. Bimbingan kami ada yang istilahnya yang sudah sampai ke 4C, istilahnya yang konsultasi peserta kami. Yang penting tekun terus. Jadi pola-polanya kuncinya seperti ini. Kita ikuti trik-trik bagaimana mudah membuat itu makalah dan membuat PTK. Mungkin demikian kita berikan jawaban untuk Bu Nur Hasanah tadi di SMP 3 tadi. Oke, Mbak Pavita, kami silakan. Mungkin di grup tatap muka kita, mungkin ada juga, kami persilakan Bapak Ibu, mumpung kesempatan kita masih ada, mari kita berdiskusi, kita manfaatkan waktu kita berdiskusi pada malam ini. Ya, baik. Untuk Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin? Pak Aris tadi masih ada? Tadi di awal, nggak on cam juga nih Bapak Aris. Tadi di awal juga ada pertanyaan Pak dari Ibu Sri Suryati. Bagaimana cara mendapatkan ISBN di waktu materi? Oke, ini dari Ibu Ari Suryati. Memang untuk mendapatkan ISBN ini kan yang ISBN ini kan buku. Jadi ada berapa penerbit nantinya yang istilahnya memang membantu karya tulis kita menjadi buku ber-ISBN. Kalau nanti istilahnya sebenarnya banyak penerbit. Kalau kami nanti Ibu sedikit lupa Ibu Sri. Ibu Sudyati tadi ya. Itu ada penerbit nanti kalau memang Ibu Sri berminat nanti silakan, jadi kami akan kirimkan nama penerbitnya. Nama penerbit, jadi nanti kalaupun karya tulis kita itu belum sempurna, ada editornya. Jadi editor itulah yang membantu istilahnya hasil karya tulis kita itu layak menjadi buku. Malah kami sampaikan kepada kita semua, PTK yang sudah kita nilai sebelumnya, sudah dapat nilai, itu bisa dimodifikasi menjadi buku.
dan buku ini istilahnya keluar ISBN-nya. Kemudian dalam percetakannya juga itu tidak terlalu banyak. Mungkin karena kebutuhan naik pangkat, paling-paling kita cetak 10. Nah, kami ada punya kenalan penerbit yang seperti itu. Silakan nanti kontak Japri, kami kasihkan nanti alamat penerbitnya yang akan membantu kita menjadikan karya tulis kita, apakah nanti PTK jadi buku ataupun modul-modul kita atau apa-apa kita nanti dijadikan buku ber-ISBN. Nah, jadi ini ada penerbit-penerbit yang bisa kita tuju. Demikian Mbak Vita. Mbak Vita silakan. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin sesi tanya jawab kita cukupkan sampai di sini saja ya Pak. Terima kasih atas pemaparan materi yang telah dijelaskan tadi. Semoga berguna untuk Bapak Ibu sekalian. Untuk pengumuman sertifikat dibagi tanggal 10 Februari jam 9 malam di channel Telegram Guru Era Digital. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Kak Eni sebagai MC. Ya, baik. Terima kasih Kak Pavita. Semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini kepada Bapak Ibu Guru dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu Guru semua. Saya selaku MC, Hani Dwi Safitri, mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam membawa acara pada malam ini ada kekurangan atau salah kata dari saya. Dan kepada Dr. Andes Ferial MPD, saya ucapkan terima kasih atas ilmu yang sudah dibagikan kepada kami semua. Sehingga pada malam ini, mari kita cukupkan acara kita hari ini. Selamat malam semuanya dan sampai bertemu di kegiatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih juga.